warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pendidikan sebagai proses sosialisasi. Perkenalkan dari kelompok 2 yaitu Putri Dwi Anitasari, Nelly Afrilia Nurputri, Rafki Faturrahman, dan Setiani Yulia Kartikasari. Pengertian pendidikan dan sosiologi. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bagi generasi muda, ada 3 pilar penting yang harus diketahui dalam melakukan proses pendidikan. 3 pilar itu adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan. Pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang berarti pengetahuan. Sosiologi menurut para ahli, menurut Nasution tahun 1999 menyatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Menurut Gunawan dalam Sofiani 2010 menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya atau tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya. Sukanto dalam Sofiani 2010 menyatakan bahwa sosialisasi mencakup proses yang berkaitan dengan kegiatan individu-individu untuk mempelajari tertib sosial lingkungannya dan menyerasikan pola interaksi yang terwujud dalam konformitas, nonkonformitas, penghindaran diri, dan konflik. Proses sosialisasi pendidikan. Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda, baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal, tetapi tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus. Menurut George dalam Wahyudionto 2006 berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya termasuk untuk memperoleh permohonan tentang diri. Yang kedua, tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, tahap bertindak. Tahap ini peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Tahap keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Agen sosialisasi pendidikan, pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Pesan yang disampaikan agen sosialisasi satu dengan lainnya tidak selalu sejalan atau sama. Contohnya, apa yang dianjurkan keluarga beda dan belum tentu sejalan dengan yang dianjurkan oleh agen lembaga pendidikan sekolah. Oleh karena itu, proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi bisa mendukung satu sama lain. Agen sosialisasi pendidikan terdiri dari keluarga, kelompok bermain, lembaga pendidikan sekolah, dan media massa. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Setiani Yulia Kartikasari. Keluarga adalah unit sosial kecil yang bersifat universal. Agen keluarga terdiri dari keluarga inti yang berisikan
ayah, ibu, saudara kandung yang tinggal di rumah yang sama. Ada pula masyarakat yang menggunakan sistem extended family yang berisikan beberapa keluarga seperti kakek nenek, paman, bibi, dan keluarga lainnya. Keluarga sangat berperan dalam agen sosialisasi di mana anak berada dalam lingkungan keluarga, terutama orang tua. Anak-anak mendapatkan pelajaran dalam kehidupan keluarga meliputi pengetahuan dasar, keterampilan, dan aspek-aspek rohaniah. Mereka juga mempelajari cara-cara dan aturan berbuat dan berperilaku sesuai dengan norma sosial yang dianut masyarakat sekitarnya. Yang kedua, kelompok bermain. Kelompok bermain disebut juga teman bermain. Awalnya, teman bermain disebut sebagai kelompok yang bersifat kreatif, namun juga bisa memberi pengaruh dalam proses sosialisasi. Puncak pengaruh teman bermain adalah masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang dilakukan dengan dirinya. Yang ketiga, lembaga pendidikan sekolah. Fungsi dan peran sekolah dalam proses sosialisasi yaitu mempersiapkan seseorang agar menjadi warga dewasa dalam masyarakat, diselenggarakan terutama melalui proses pendidikan dalam kelas. Menurut Adiwikarta, sekolah harus bertanggung jawab mengenai hasil proses sosialisasi anak sebelum menjadi pelajar di sekolah itu dan proses sosialisasi yang berlangsung di luar sekolah selama yang bersangkutan menjadi pelajar di situ. Yang keempat, media massa. Media massa meliputi media cetak maupun media elektronik. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Pendidikan dalam proses sosialisasi. Pendidikan pada dasarnya bukan semata-mata untuk mengejar target lulus ujian nasional agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi pendidikan harus mengarahkan anak didik kelak bisa sukses hidup di dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Dan pendidikan agama harus dimulai dari sejak dini, mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, karena pendidikan agama merupakan media untuk menanamkan dasar-dasar keimanan dan budi pekerti yang luhur. Manfaatnya adalah berkat kemajuan dan berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini memberikan banyak informasi-informasi yang terus berkembang dan yang sangat kompleks dengan cara yang sangat cepat dan mudah didapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.